门三之尊，为极尽升华之，生死是非。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan kemarin spoiler terakhir itu seru banget ya kan, gimana tidak? Shihao sempat bertarung melawan Shei sebentar sampai menciptakan pertarungan super sengit dan seru seperti dulu di season lalu pas di alam bawah guys. Baru setelah itu dia bersama para bawahannya pergi ke Gua Konoha Abadi untuk mencari peluang dan obat-obatan yang ada di sana. Tetapi mereka malah masuk ke sebuah tempat yang sudah ada banyak praktisi kuat menunggu untuk memasuki Gua Konoha Abadi. Setelah berhasil masuk, mereka semua berperan di dalam. Tetapi Shihao tidak sengaja memegang pantat seorang wanita yang tidak lain adalah sang gadis naga atau Loni. Dia berasal dari ras kuno yang kuat guys. Shihao mau dihabisi karena dianggap mesum. Sehingga dengan ini pun kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. 我并不会时时探查你们的想法。名扬天下的女修士。 Setelah membuat sang gadis naga marah, Shihao berusaha menjelaskan kalau tangannya itu tidak disengaja alias cuma salah paham. Tapi itu juga tidak membuat emosi dari sang gadis naga itu mereda guys. Tidak ada pilihan, Shihao segera kabur dari sana dengan kecepatan tinggi. Hahaha. Ini pasti ujung-ujungnya bakal ketemu lagi nih. Lihat saja nanti. Sang gadis naga tidak ingin mengejarnya karena dia masih harus sibuk mencari peluang dan harta yang ada di sini. Jadi nggak ada waktu untuk mengurus Shihao nih. Sementara itu Shihao pergi ke tempat lain dan menemukan ada sebuah obat kuno surgawi. Tetapi di sini juga penuh akan praktisi kuat. Bahkan para raja dari provinsinya masing-masing itu pun berkumpul di sini. Pertempuran terjadi begitu besar dalam memperebutkan harta langka guys. Sialnya ada sebuah jarum tulang yang terbang, itu merupakan jarum surgawi pengubah darah. Bagi siapapun yang terkena tusukan jarum ini, pasti auto terluka parah. Shihao segera menghindar, berfokus mengejar sang obat surgawi. Obat tersebut bisa kabur dan mencari celah untuk bersembunyi. Dan dia kabur ke dalam sebuah dinding batu gitu guys. Shihao bersama para praktisi lain mencoba menghancurkan dinding batu itu, tetapi selalu gagal. Karena kerasnya bukan main dan baru pertama kali Shihao ketemu dinding sekeras ini, membuat dia kabur untuk mencari harta lain. Jadi di sini mereka tuh kayak cepat-cepatan mencari harta gitu guys. Waduh, gimana nih? Sama sekali tidak mendapatkan satu harta pun membuat Shihao auto putus asa. Namun tiba-tiba muncullah sebuah meja berbahan giok yang berada di atas gunung. Dan terdapat buku tulang besar di atasnya memancarkan cahaya super terang. Tiba-tiba ada seorang pemuda berambut putih yang mengambil buku tulang itu dan berteriak, "Hahaha, akhirnya aku mendapatkannya. Selamat tinggal kalian semua orang lemah." Yes, pemuda itu mendapatkan teknik berharga 10 setan. Tetapi saat buku tulang itu diambil, terjadi sebuah keanehan, di mana muncul tekanan yang bahkan membuat kepala Shihao itu mau mati rasa guys.
Dia tahu ini bahaya pun segera terbang keluar menggunakan sayap Kunpeng. Cepat dan pergi dari sini, teriak dirinya. Shahao merasakan seolah-olah ada bencana besar yang akan turun ke dunia. Gak cuma si Shahao, sang gadis naga juga panik segera pergi dari sana. Sementara sang pemuda yang mendapatkan buku tulang 10 setan, tubuhnya itu bergetar. Darah dari dalam tubuhnya bergejolak drastis dan tuar. Tubuhnya pun meledak karena kekuatan dari sang buku tulang. Setelah itu, muncullah energi pedang yang begitu banyak. Energi pedang tersebut membentuk ribuan pedang yang langsung menyerang ke segala arah. Bahkan Shahao yang kabur cukup jauh pun terkena serangan dari pedang ini. Nasib untung ada tungku pil yang digunakan untuk dia bertahan. Tapi tetap saja ya guys, dia terluka lumayan parah sampai batuk-batuk darah. Wadidaw. Serangan begitu mengerikan. Shahao aja yang memiliki tubuh keras ditambah tungku pil itu masih terluka parah. Gimana yang lain yang lebih lemah ya kan? Auto banyak yang meninggoy dan jadi abu guys. Buku tulang tersebut seperti sebuah pemicu dari formasi pembantai, di mana ketika disentuh, formasi besar di sana itu langsung menyala dan menyerang semua arah guys. Mengerikan. Tetapi ternyata siksaan belum selesai. Shahao segera berteriak kepada Lan Yi dan yang lainnya agar segera pergi dari sini. Cepat keluar. Untungnya Lan Yi beserta yang lainnya berada cukup jauh pun sampai ke batas luar duluan. Sang gadis naga yang ikut kabur berada di sampingnya Shahao. Dia mengajak Shahao untuk bergandengan tangan dengan tujuan mereka berdua bisa kabur lebih cepat dan Shahao pun menyetujuinya. Untuk dendam tadi yang sempat tidak sengaja memegang pantat sang gadis naga akan dilupakan terlebih dahulu. Yang penting nyawa duluan guys. Shahao segera melancarkan tungku pil agar melindungi teman-temannya. Kecepatan terbang terus ditingkatkan. Shahao yang sangat kuat itu sampai terluka parah oleh serangan energi pedang buku tulang. Tetapi ketika di tengah pelarian, Shahao merasakan ada aura yang begitu familiar. Seperti sosok yang dia kenal guys. Yes, itu adalah aura sang adik alias Qin Hao. Dan Qin Hao berada di dekat sana. Segera Shahao terbang dengan kecepatan tinggi dan sampai ke sebuah tempat. Sepertinya ini adalah sarang iblis berdosa. Dan di sana sudah ada sang adik Qin Hao guys. Benar aja kan Qin Hao ada di dekat sini. Si Qin Hao itu bercerita kalau dia selamat dari sebuah formasi misterius yang menghabisi ribuan praktisi kuat. Nasib untung adiknya selamat membuat Shahao bisa merasakan lega. Setelah itu, Shahao memutuskan untuk meninggalkan sarang setan. Karena walaupun banyak harta langka yang luar biasa, tapi tetap nyawalah yang diutamakan. Shahao pun pergi bersama Qin Hao dan sang gadis naga. Tapi lagi-lagi di tengah jalan, dia merasakan sebuah nafas aura yang cukup familiar. Yes, itu adalah Shi, di mana Shi sedang bersama dengan 5 praktisi kuat. Pada akhirnya Shahao pun berkumpul lagi bersama Shi guys. Di hadapan mereka ada sebuah gerbang kuno yang mungkin itulah jalan menuju Roma. Maksudnya jalan menuju keselamatan. Shahao pun mengajak semua orang agar bekerja sama untuk menerobos formasi yang tertanam di gerbang itu. Segera semua orang menggunakan metode terkuatnya. Si gadis naga memegang tanduk di atas kepalanya, memunculkan kekuatan gelombang naga yang sangat kuat
Shi melepaskan energi kekacauan dengan pupil gandanya, sementara Shihao 生死是非， membentuk tungku pil dan diagram 10.000 roh. Selain mereka, ternyata ada juga si Chang Kongyan. Dia menghasilkan busur raksasa besar super hitam dengan fluktuasi kekuatan yang mengerikan. Tentu ada juga beberapa praktisi kuat lainnya. Semuanya mempersiapkan serangan metode terkuat mereka dan Tuar. Semua serangan diterjang ke gerbang kuno guys, melawan formasi dewa yang begitu kuat. Banyak yang gagal, banyak yang gugur, banyak meninggoy di tengah jalan. Darah berceceran di mana-mana, dan ledakan kedua kembali terjadi. 这些龙仙结晶是我天要搁浅的。 受千古一地内弟子。 Akhirnya cahaya begitu terang pun mulai redup dan kita bisa melihat ada beberapa orang yang berhasil menerobos gerbang kuno itu hidup-hidup. Ada gadis naga, Chang Kongyan, Shi, Shihao dan juga Qin Hao. Mereka hidup guys. Sebenarnya ada juga praktisi lain, tapi yang lain itu terluka parah. Kalau dihitung-hitung, ada ribuan praktisi yang meninggoy di belakang. Tapi ada banyak juga yang kabur karena sadar mereka tidak mampu. Namun gak lama dari itu, terdengar suara melodi lagu yang begitu indah. Di depan mereka, ada sebuah kawah gunung berapi. Dan di tengah kawah itu, ternyata ada juga sosok pria luar biasa yang juga menggunakan seruling. Tapi punya dia berwarna putih tulang giok. Ini lebih murni dan lebih kuat. Tubuhnya memancarkan aura kuno yang begitu sakti. Dia adalah sosok kuno yang sangat kuat guys. Pada awalnya semua terasa indah guys. Dari kejauhan, praktisi yang sampai duluan ke sini, itu mereka terpesona akan suara melodi seruling tersebut. Tapi satu hal yang tidak mereka sadari, suara seruling itu sebenarnya adalah suara kematian. Wanita tersebut mengandalkan kelopak-kelopak bunga di sana menggunakan suara serulingnya dan akarnya menyambar menembus tubuh para praktisi yang terhanyut akan suara melodinya. Seram kan? Pada akhirnya banyak sekali praktisi yang berguguran dan terbantai oleh serangan akar bunga. Chang Kong yang menyadari orang ini tidak bisa diremehkan, dia pun langsung menarik busur hitam di tangannya yang begitu kuat. Kekuatan begitu besar melonjak drastis. Gelombang kekuatan surgawi yang sangat kuat seakan-akan ingin meruntuhkan langit. Pria kuno merasa terprovokasi dan ingin diserang. Pada akhirnya, busur hitam pun dilepaskan dan Tuar. Panah hitam kuno dari seorang Chang Kongyan melesat dengan kecepatan tinggi membuat semua gunung yang ada di hadapannya itu terbelah dua. Semua yang ada di hadapan panahnya itu dihancurkan. Panah tersebut melesat ke pria berseruling dan Tuar. Ledakan besar pun terjadi. Tetapi ternyata yang dia serang itu bukanlah tubuh asli. Sang pria seruling pun muncul lagi, tetapi panah hitam Chang Kongyan tidak bakal berhenti sebelum musuhnya dihabisi atau panahnya dihilangkan guys. Diibaratkan sebagai rudal yang bisa mengejar musuh. Pada akhirnya sang pria bersuling melancarkan harta tertinggi miliknya. Sebuah kantong kulit binatang yang bisa menghisap segala hal. Bahkan dewa sekalipun bisa dihisap ke dalam sana dan dimurnikan jadi mayat. Chang Kongyan sadar harta tersebut sangat kuat pun langsung merubah serangannya. Dia ingin memperkuat serangan panah hitam dengan beberapa gabungan serangan. Tapi tiba-tiba,
Syei merasakan ada yang salah. Tiba-tiba mereka semua merasakan merinding, bahkan ada yang mau pingsan. Yang ternyata guys, suara melodi seruling yang dikumandangkan kali ini memunculkan ribuan bayangan makhluk hitam yang keluar dari dalam gunung berapi. Yes, itu adalah hantu atau iblis hitam yang pernah Shahou lawan bersama teman-temannya. Ini sangat bahaya karena jumlahnya ada puluhan ribu. Segera Shahou kabur dari sana bersama dengan lainnya. Nah, tapi di sini Mimin akan jelaskan sedikit sebenarnya sosok ribuan iblis hitam itu adalah para praktisi yang sudah meninggoy dan mereka dikendalikan oleh satu sosok misterius. Sosok misterius itu terus mengumpulkan mayat-mayat para praktisi dan dijadikan sebagai iblis hitam yang nantinya akan dikorbankan. Dikorbankan buat apa, Min? Ada beberapa kemungkinan guys. Pertama, bisa aja buat membuka beberapa area telaran di sini yang membutuhkan pengorbanan darah. Yang kedua, bisa mungkin untuk mengeluarkan kolam darah abadi yang terdapat di dalam sana. Tetapi pertanyaannya nih guys, siapakah sosok kuat tersebut yang berasal dari zaman kuno dan terus mengumpulkan mayat untuk dijadikan iblis hitam? Nah, itu semua belum terjawab. Ada yang mengira kalau dia adalah sosok 10 Raja Mahkota. Tetapi ada juga orang yang menyangkal pendapat itu. Namun menurut Mimin, sosok itu sebenarnya adalah sang batu dewa yang menyamar guys. Di mana dia sebenarnya Raja Iblis yang terkuat. Dan selama ini dia cuma pura-pura bego mengelabui Shahou dengan kebodohan dan kegilaannya. Hehehe. Canda ya guys, ya nggak mungkin lah batu dewa kayak gitu koplak banget. Tidak mungkin seperti itu. Jangan-jangan kalian udah ada yang percaya pula. Hahaha. Udah gitu si batu dewa otaknya kan batu ya. Mana mungkin bisa mikir sejauh itu ya kan. Aduh. Pada akhirnya Shahou dan teman-temannya dikejar oleh puluhan ribu iblis hantu hitam yang sangat kuat. Tetapi pertanyaannya lagi, apakah mereka bisa lolos? So, maka dari itu, update lagi nanti untuk spoiler episode 168 yang kalian tunggu-tunggu tentunya di hari Jumat. Dan seperti biasa di sore hari. Tapi bisa di hari lain juga sih. Tapi satu hal yang pasti cuman di sini ya guys, Scooby Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.